Ini adalah nyamuk bawah tanah London. Hank Marvin, pleasure to meet you. Untuk bertemu langsung dengan makhluk kecil berdengung ini, kamu harus ke London dan langsung turun ke metro. Check it down here, in it. Karena di antara 3.000 spesies nyamuk di dunia, kamu cuma bisa menemukan nyamuk ini di London Underground. Bukan di atas di dekat stasiunnya, melainkan di dalamnya. Nyamuk ini adalah salah satu kasus langka di mana satu spesies unik berkembang di satu tempat tertentu. London membangun jalur ini pada tahun 1860-an. Perlu diingat, ini adalah kereta bawah tanah tertua di dunia. Dan nyamuk manapun yang pernah masuk ke sana terperangkap dari dunia luar. Terlepas dari pintu masuk dan keluar stasiun, sistem metro adalah area yang tertutup rapat. Nyamuk pun terperangkap dan berevolusi di sana. Dan kalau kamu sering kesal karena nyamuk, dengar ini baik-baik. Spesies London Underground bahkan lebih suka menggigit dibanding spesies lain. Sementara nyamuk di atas tanah lebih suka mengisap darah burung dan menggigitmu sesekali, spesies yang satu ini memang mengincar manusia. Semua ini karena pilihan makanan yang tersedia selama ini. Dan itu tentu bukan burung, melainkan mamalia, yaitu tikus dan manusia. Nyamuk ini juga unik karena tidak butuh darah untuk bertelur seperti nyamuk lain dan tidak berhibernasi pada musim dingin, jadi kamu harus terus menepuknya sepanjang tahun. Ini juga merupakan hasil dari terperangkapnya mereka di sistem terowongan bawah tanah karena perubahan suhu musiman di sana tidak terlalu besar. Spesies London ini super unik sehingga tidak bisa berkembang biak dengan spesies nyamuk lain. Tapi ingat, spesies ini mungkin berpindah. Lonjakan populasi nyamuk yang lebih suka menggigit telah muncul di sistem metro dan selokan seluruh dunia, dari Melbourne sampai New York. Jadi mari kita beralih sejenak dan melihat serangga lain yang cuma hidup di kota besar. Dari 1 miliar lebih semut yang berlarian di jalanan Manhattan, para ilmuwan melihat spesies coklat kemerahan yang unik. Jumlahnya sekitar 120 semut per satu orang yang tinggal di New York. Serangga ini tidak cocok dengan satu dari 13.000 spesies semut yang telah diketahui sains. Mereka unik dan cuma hidup di Manhattan, di sekitar jalan 63rd dan 76th. Para ilmuwan tak tahu sudah berapa lama semut yang dinamai Manhattan ini telah berevolusi. Semut-semut ini tiba di Amerika Serikat lewat kapal dari Eropa dan terpisah dari infrastruktur kota lainnya. Satu hal yang pasti, spesies ini berkembang lewat makanan cepat saji, terutama sirup jagung. Karena menu makanannya yang kaya karbon, Manhattan bisa beradaptasi dengan baik terhadap cuaca kering dan hangat dari hutan beton. Baik semut dan nyamuk pernah hidup bersama dinosaurus. Tapi janganlah terlalu menghalu soal mengkloning T-Rex dengan mengambil darah dari fosil nyamuk. Biar film Hollywood saja yang memakai ide ini. DNA adalah molekul yang sangat rapuh dan cepat rusak. Jadi, kamu butuh sampel yang masih segar dari dinosaurus yang baru saja punah. Kemungkinan besar sih, kita tidak bisa menghidupkan kembali dinosaurus. Tapi nggak perlu repot-repot kok, dinosaurus masih ada sampai sekarang. Kita mengira asteroid memusnahkan semua dinosaurus 65 juta tahun lalu. Tapi tidak, ada yang selamat dan berevolusi menjadi makhluk yang kamu lihat setiap hari. Burung. Bahkan, kerabat terdekat T-Rex si perkasa yang masih ada sampai sekarang adalah ayam. Tarantula di alam liar memilih kata kecil sebagai peliharaan. Bukan ngasih makan atau mengajaknya jalan-jalan sih, tapi tarantula suka nongkrong bareng katak kecil. Ini merupakan simbiosis mutualisme. Katak jadi punya pengawal besar berbulu buat lawan predatornya, sementara tarantula jadi punya pelindung sarang. Katak kecil ini memakan semut yang berusaha memakan telur tarantula. Batas antara ujung atmosfer bumi dan luar angkasa tidak jelas terlihat. Saat kamu naik dan menjauhi permukaan, udara semakin tipis. Pada titik tertentu, kepadatan udara menghilang dan sayap pesawatmu berhenti bekerja. Tingginya sekitar 96 km dan di sanalah para ilmuwan menetapkan permulaan luar angkasa. Yap, ternyata luar angkasa jaraknya cuma 1 jam naik mobil. Fotoreseptor di matamu sangat sensitif, hingga dapat memproyeksikan gambar yang bahkan tidak ada. Pernah melihat lampu terang, lalu menggeser pandangan ke tempat lain, dan bentuk lampunya masih mengambang di depan matamu? Itu semua karena matamu terus mengirim informasi visual ke otak. Mata manusia yang sehat bisa melihat cahaya lilin dari jarak 50 km.
Palu Mariana, tempat terdalam yang diketahui di bumi, bisa memuat Gunung Everest dengan menyisakan ruang kosong yang dalam tanda kutip cuma sejauh 10 km ke bawah. Siput daun memakan banyak sekali ganggang hingga tubuh mereka menyerap sel tanaman ini, yaitu kloroplas, sehingga makhluk kecil ini bisa berfotosintesis. Bisa dibilang, siput laut ini adalah kombinasi hewan dan tanaman. Barang-barang yang muncul di mimpimu berasal dari bagian pikiran manusia yang lebih tua yang merujuk ke memori genetik alih-alih memori pribadimu. Ponsel pintar dan mobil baru muncul di hidup kita dalam waktu yang masih relatif baru dan otak manusia masih belum terbiasa dengan keduanya. Makanya, kamu jarang sekali melihat teknologi di dalam mimpi. Nah, katakanlah kamu salah satu orang beruntung yang bisa memakai ponsel di dalam mimpi. Apa kamu kesulitan membaca atau menulis chat? Itu karena dua wilayah otak yang membantumu menafsirkan bahasa sebagian besar tidak aktif waktu kamu tidur. Ini trik bagus untuk mengetahui apa kamu sedang bermimpi atau tidak. Di mimpi, kamu tak akan bisa membaca kata atau membaca jam. Bayangkan kita bisa merekam lubang hitam lewat video, melihatnya menarik dan menelan apa saja yang ada di dekatnya, bahkan cahaya. Oh, spagetifikasi. Sekarang, ambil rekaman ini dan putar mundur. Secara teori, inilah yang disebut dengan lubang putih, yaitu objek yang memuntahkan apa saja dari dalamnya, kebalikan dari lubang hitam. Kalau pernah melihat video paus muncul ke permukaan, kamu pasti melihat paus itu menyemprotkan air dari lubang semburnya. Padahal aslinya tidak loh. Paus adalah mamalia seperti aku dan kamu, yang juga menghirup udara. Karena itu mereka naik ke permukaan. Paus melepaskan udara lama yang mereka tahan di paru-paru dan menghirup udara segar baru. Udara hangat yang keluar dari lubang sembur bertemu dengan udara dingin di sekitarnya dan membentuk tetesan air. Hal ini menciptakan ilusi lubang sembur yang mirip air mancur. Kamu bisa membedakan tipe paus dengan melihat lubang semburnya. Kalau ada dua lubang yang mirip lubang hidung, itu paus balin. Si paus yang punya gigi mirip bulu sikat gigi. Satu lubang sembur berarti dia paus bergigi yang mencakup lumba-lumba dan paus orca. Panjang megalodon yang perkasa mencapai lebih dari setengah panjang paus biru, makhluk terbesar yang pernah hidup sepanjang sejarah bumi. Para ilmuwan pernah memperkirakan kekuatan gigitan Mac lewat komputer dan hasilnya sekitar 18 ton PSI. Itu lebih dari 10 kali lipat kekuatan hiu putih besar dan cukup untuk menghancurkan tulang paus kayak anggur. Berkat regenerasi sel, kamu mengganti kulitmu sepenuhnya setiap bulan, darahmu setiap 4 bulan, hatimu 500 hari, dan kamu membentuk kerangka tubuh baru setiap 10 tahun. Menurut ilmuwan, kita menguap untuk memasok lebih banyak oksigen ke otak. Saat kamu bosan atau lelah, kamu tidak bernapas terlalu dalam, dan otak menjadi agak lapar. Paru-paru juga memperluas dan meregangkan otot-otot di sekitarnya untuk membantu membangunkan tubuh. Cikada sangatlah unik karena tidak punya musuh alami. Karena cikada keluar dari perlindungan bawah tanah setiap 13-17 tahun. Tidak ada hewan lain yang bergantung pada mereka sebagai sumber makanan. Para ilmuwan meyakini bulu yang dimiliki manusia purba hilang agar mereka tidak kepanasan saat berburu. Lalu kita berevolusi dengan menyimpan lemak agar tetap hangat. Itulah sebabnya kepalamu ditutupi rambut tebal panjang, karena tak ada lemak di kulit kepalamu. Berat 1 sendok teh materi dari bintang neutron setara 10 juta ton. Mirip mengemas jutaan bumi ke dalam bola seukuran Manhattan. Kalau kamu bisa berdiri di permukaan bintang neutron, tubuhmu akan langsung gepeng dan menjadi selebar 1 atom. Yap, kamu bakal jadi 2 dimensi kayak tokoh kartun. Dengar baik-baik, 1 juta detik itu sekitar 11 hari. 1 miliar detik setara 30 tahun. 1 miliar anak tangga akan membawamu 15 kali mengitari khatulistiwa bumi. Dan kalau kamu mulai berhitung dari 1 sampai 1 miliar saat ini, kamu akan selesai 95 tahun lagi. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 1 tahun anjing setara 7 tahun manusia, tapi itu cuma mitos umum lama. Penuaan anjing dan kucing bergantung pada jenis, ukuran, dan usia mereka. Sebagai contoh, 1 tahun bagi sebagian besar anjing setara 15 tahun manusia, lalu melompat ke 24 tahun pada usia 2 tahun, dan melambat ke sekitar 4 tahun manusia dengan tiap ulang tahun berikutnya, lalu dipercepat lagi setelah 6 tahun pertama, terutama untuk ras yang lebih besar. Sebagian besar hewan punya ekor, tapi kok manusia tidak? Itu karena kita berjalan menggunakan 2 kaki.
Ekor membantu keseimbangan, tapi kalau massa tubuhmu tegak lurus dengan kepala seberat 5 kg di atasnya, kamu tak butuh pelengkap lain di belakang untuk menyeimbangkan diri. Kalau kamu pernah naik pesawat dan pendaratannya terasa tidak mulus, mungkin pilotnya memang sengaja. Sayap pesawat menghasilkan lebih banyak daya angkat saat mendekati tanah dan mendorong pesawat kembali ke udara. Cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan pendaratan keras yang langsung mempertemukan roda ke landasan sesegera mungkin. Pendaratan yang kurang mulus juga memberi roda lebih banyak gesekan ke landasan pacu yang becek atau bersalju. Jika jari telunjuk kakimu lebih panjang dari jempol, kamu istimewa. Cuma 1 dari 10 orang yang punya fitur bernama kaki Morton ini. Pada masa Yunani kuno, kaki dengan jari kaki Morton dianggap sebagai tanda keindahan. Oh iya, patung Liberty juga berkaki Morton loh. Berbeda dari yang banyak orang tahu, lidah bukanlah otot terkuat di tubuh, melainkan otot rahangmu. Selain itu, lidah juga bukan cuma 1 otot, melainkan terdiri dari 8 otot yang saling terjalin. Secara struktural, lidah mirip lengan gurita. Eits, kamu nggak salah dengar kok. Gurita memang punya lengan, bukan tentakel. Dan mereka cuma punya 6 lengan. 2 lainnya adalah kaki. Lengan punya pengisap di keseluruhannya, sementara tentakel cuma punya pengisap di ujungnya. Cumi-cumilah yang punya 2 tentakel. Andai kamu bisa membuka kepala dan menyentuh otakmu, kamu tak akan merasakan apa-apa. Meski menjadi pusat sistem saraf, otak tidak mengandung reseptor sensoris untuk rangsangan sentuh. Dalam kata lain, otak tidak bisa merasakan sentuhan dan tekanan. Kuku kuda dan cula badak terbuat dari materi yang sama dengan rambut dan kukumu, keratin. Cula badak melengkung ke belakang karena keratin yang di depan tumbuh lebih cepat daripada yang di belakang. Salah satu tips yang paling sering kita dengar saat dikejar buaya adalah kita harus lari zigzag karena buaya susah berbelok saat mengejarmu. Tapi ini cuma mitos. Lari saja lurus secepat mungkin dan nggak perlu manjat pohon juga, sebab buaya juga bisa memanjat pohon. Jangan pernah melatih skill slam dunkmu di Comet 67P. Gravitasinya super lemah. Lompatanmu akan melampaui kecepatan lepasnya, yaitu kecepatan minimum yang kamu butuhkan untuk lepas dari tarikan gravitasi. Seperti roket yang meluncur di bumi. Di Comet ini, kamu bisa melayang keluar angkasa kalau melompat. Ada spesies cacing tanah raksasa yang bisa tumbuh sepanjang kakimu. Mereka hidup di satu tempat khusus, yakni padang rumput bernama Palouse di Idaho dan Washington. Oh, bau cacing besar ini mirip bunga lili loh. Dinosaurus punya kutu seukuran kecoa. Tapi nggak bisa disebut kutu juga sih, karena tidak bisa melompat tinggi kayak kutu modern. Tapi mereka bisa menggigit nembus kulit dinosaurus. Kalau tertelan, permen karet akan tinggal di perutmu selama 7 tahun. Itu cuma mitos. Air liur dan asam lambungmu memang tak bisa mencernanya, tapi otot-otot saluran pencernaanmu bisa membawanya dan akan keluar dalam 1 atau 2 hari. Nyamuk bisa hidup dengan baik dari nektar bunga, alih-alih darahmu, dan cuma nyamuk betina yang menggigit manusia. Mereka melakukannya karena butuh protein dari dalam darah untuk menghasilkan telur. Bunga terbesar di dunia ternyata juga yang paling bau. Ukuran saat mekarnya sekitar 1 meter dan beratnya sekitar 7 kg. Dan bau Rafflesia arnoldi mirip daging busuk. Hiu adalah satu-satunya ikan yang bisa mengedipkan kedua matanya. Tapi bukan untuk membersihkan atau melembabkannya, hiu berkedip untuk melindungi mata saat menggigit makan siang mereka. Berat awan cumulus, awan yang bergerombol itu biasanya cuma sekitar 450.000 kg atau setara berat 100 gajah dewasa yang mengambang di atas kepalamu saat sedang mendung. Kalau kamu berteriak di luar angkasa, takkan ada yang bisa mendengarmu. Penyebabnya tidak ada molekul di ruang hampa luar angkasa untuk dirambati gelombang suara. Kegelapan dan cahaya terlihat lebih kontras di bulan. Di bumi, atmosfer memecah sinar matahari, sehingga semua tetap terlihat agak terang di bawah bayang-bayang. Bulan hanya punya atmosfer yang super tipis. Jadi, bayangan terlihat lebih hitam. Tapi saat ada cahaya, hasilnya akan jauh lebih terang di bulan karena debu bulan yang memantulkan cahaya. Manusia sudah lebih dulu ke bulan sebelum roda dipasang ke koper. Roda koper baru muncul beberapa tahun kemudian. Cahaya yang dipancarkan bintang-bintang bersifat konstan dan stabil karena atmosfer bumi yang menghalangi, bintang kelihatan berkelap-kelip padahal sama sekali enggak.
Informasi bergerak di sepanjang saraf dengan kecepatan sekitar 320 km per jam, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan milidetik. Makanya kamu bisa menarik tanganmu super cepat waktu nggak sengaja nyentuh pizza panas. Colokan listrik punya beragam bentuk di seluruh dunia, tapi semuanya punya satu kesamaan. Setidaknya ada 2 lubang. Sebab listrik harus mengalir melalui sirkuit atau sejenis lingkaran. Arus mengalir dari kotak pemutus daya ke lubang panas di sebelah kanan, melewati barang elektronik, misalnya pengering rambut atau lampu, lalu kembali ke lubang netral di kiri. Ukuran jantung paus biru setara mobil golf dan beratnya bisa sampai 180 kg. Berat jantungmu cuma 300 gram, artinya besar jantung paus biru 640 kalinya jantung manusia. Tapi pemilik jantung terbesar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh di antara semua hewan adalah anjingmu yang setia. Orang-orang yang berfoto di era Victoria mengatakan prunes alih-alih cheese. Membentuk mulut seperti ini memberikan tampilan yang lebih anggun. Selain itu, butuh waktu 15-30 menit cuma untuk mengambil satu foto. Bayangkan kalau kamu harus menahan senyum selama itu. Ternyata Cleopatra hidup lebih dekat dengan tanggal rilis iPhone pertama dibanding masa pembangunan piramida agung. Saat fosil dinosaurus pertama ditemukan pada tahun 1670-an, manusia tidak tahu apa yang mereka temukan. Tebakan mereka, tulang-tulang itu adalah milik spesies yang sudah punah, yaitu manusia raksasa. Lewat fosil kita tahu bahwa 40 juta tahun lalu ukuran penguin sebesar kanguru. Air terjun terbesar di dunia berada di bawah air. Ini adalah katarak Selat Denmark, di mana air dingin yang lebih padat dari lautan Nordik mengalir di bawah air hangat dari Laut Irminger. Air ini kemudian terjun 3.500 meter dari punggung bukit bawah air. Tinggi itu setara 3 kali lipat ketinggian air terjun paling tinggi di darat. Australia lebih lebar daripada bulan loh. Bandingkan saja sendiri, lebar Australia hampir 4.000 km, sedangkan bulan 3.300 km lebih sedikit. Pencipta kubus Rubik, Erno Rubik, butuh 1 bulan untuk memecahkan kubusnya setelah dia menciptakannya di awal 70-an. Rekor dunia saat ini adalah 3,47 detik. Petir 4 kali lebih panas daripada matahari. Satu sambaran bisa memanggang lebih dari 100.000 lembar roti. Nanas punya enzim pencernaan di dalamnya. Jadi saat kamu makan nanas, nanas juga memakanmu sedikit. Makanya mulutmu terasa agak perih. Tapi jangan cemas, perutmu akan selalu menang dalam pertandingan ini. Bagian atas sumpit sekali pakai terhubung menjadi satu agar kamu tahu sumpit ini belum pernah dipakai. Kamu bisa mematahkan penghubung ini dan taruh sumpit bekasmu di atasnya agar tidak menyentuh meja. Fungsi utama alis adalah melindungi mata dari keringat dan kotoran. Makanya alis tumbuh sampai ke pelipis untuk mengarahkan semuanya ke samping alih-alih langsung ke bawah. Tapi alis juga melindungi mata dari sinar matahari langsung. Tanpa alis, manusia mungkin akan punya bulu mata super panjang. Rata-rata manusia menumbuhkan 960 km rambut seumur hidup, atau sama seperti jarak dari kota New York ke Dayton, Ohio. Poin Nemo di Samudra Pasifik adalah tempat paling terpencil di bumi. Jaraknya ke pantai terdekat manapun lebih dari 2.500 km. Kalau kamu ke sana, jarakmu dengan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS akan lebih dekat dibanding manusia manapun di bumi. ISS mengorbit cuma 420 km di atas permukaan bumi. Ada loh orang yang pekerjaannya mantengin cat kering. Duduk saja di depan dinding yang baru dicat dan tinggal tunggu. Tugasnya adalah mencatat perubahan tekstur cat, lihat apakah ada retak dan buat laporan mendetail berdasarkan pengamatan. Saat orang-orang menggunakan jam matahari pada zaman dahulu, bayangan matahari berpindah dari kiri ke kanan di belahan bumi utara dan sebaliknya di belahan bumi selatan. Jam mekanis pertama ditemukan di utara, jadi mereka mengikuti apa yang sekarang dikenal sebagai searah jarum jam. Kalau ditemukan di selatan, arahnya mungkin terbalik sekarang. Otot tercepat kita ada di mata. Dan sekejap mata sama dengan 1/10 detik. Kamu melakukannya 20.000 kali sehari. Kalau kamu mendengar ada yang bilang I'll get it done in a jiffy, ingat, bagi para ilmuwan 1 jiffy adalah waktu yang diperlukan cahaya untuk bergerak sejauh 1 cm, sekitar selebar kukumu dalam ruang hampa. Saking sensitifnya, ujung jari manusia bisa merasakan kerutan pada suatu objek meski dalamnya cuma 13 nanometer. 1 nanometer sama dengan 1/100.000 milimeter, dan 1 milimeter sama dengan panjang sebutir pasir.
Pada tahun 1992, sebuah kapal kargo kehilangan peti berisi 28.000 bebek karet di Pasifik Utara. Mainan ini masih muncul di pantai di seluruh dunia, bahkan di Atlantik.